Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran SKI, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Sebelumnya kalian jangan dulu duduk. Nanti siapa yang bisa menjawab soal dari Pak Guru, maka dia boleh duduk. Untuk pertanyaan pertama, saya menjawab kurang. Pada abad berapakah dalam teori masuknya Islam masuk di Indonesia? Abad berapa? 7 Masehi. Ya betul, silakan. Ya. Tayangan tentang materi kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya Bapak absen dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semua sehat ya, tidak ada yang corona. Ya, tapi belum makan, Pak. Oh, belum makan. Nah, itu urusan kalian. Jadi saya absen dulu. Pertama, Ainun Rahman. Hadir. Andi Adianti. Andi ini. Hadir. Anissa Putri. Hadir. Darwina. Hadir. Ibrahim. Hadir. Ini Ibrahim ini. Mana lagi kok punya baju seragam itu? Oh iya, hari Jumat ini, sorry. Gak apa-apa. Jadi kalau hari Jumat memang kelas kita bagiannya urusan muslim ya, tapi tidak juga kaos. Oke, perhatikan ya, simak baik-baik. Jangan ada yang ketawa, soalnya ini videonya Pak Guru langsung. Sampai ada motor lewat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara. Adapun sebelum itu kita akan melihat dulu tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Adapun tujuan pembelajaran ini yang pertama Oke, jadi seperti itu ya. Ini untuk peta konsep pembelajaran kita pada materi hari ini. Dan kemungkinan kita akan membahas pada siang hari ini hanya 2 saja, yaitu situasi dan kondisi pra-Islam, bagaimana masyarakat Nusantara pada saat itu, dan yang kedua tentang jalur masuk agama Islam ke Indonesia itu sendiri. Nah, jadi nanti kalian akan dibentuk menjadi 2 kelompok saja ya, masing-masing 4 orang karena kamu cuma 7, jadi ada yang 3 orang. Nah, jadi untuk jadi pembagian kelompoknya tinggal seperti ini saja. Ya, ini untuk ini yang tadi. Jadi karena dalam pembelajaran kita ada 2 kali 45 menit. Nah, jadi ini dibagi untuk 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu membahas 2, dan nanti berikutnya lagi kita akan membahas tentang strategi dakwah, bagaimana yang dilakukan ulama dan bagaimana fase penyebaran Islam di Indonesia dan seterusnya. Oke, silahkan kalian membentuk kelompok ya. Jadi ini mejanya tinggal diputar saja. Berdiri atau duduk? Oke. Yang 2 orang saja yang maju. Perempuan. Nah, laki-laki
kakinya itu tidak mau maju ya. Kalau berdiri dia suka. Coba tahu. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan mendengarkan pemaparan dari teman kalian terkait pembahasan situasi dan kondisi perang Islam di Indonesia. Kepada kelompok 1 disilahkan. Pak, hari ini kakak PPL tadi Pak. Oh, biasa mari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorong sedikit supaya tidak terlalu jauh. Ini Baik, kami dari perwakilan kelompok 1 akan memaparkan materi kami, yaitu kondisi geografis Indonesia. Jadi yang pertama, letak geografis Indonesia terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat lintang bujur timur sampai dengan 141 derajat. Oke, baik, itulah tadi pemaparan dari teman kalian yang di kelompok 1 tentang materi atau pembahasan situasi dan kondisi pra-Islam ya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Karena di sini ada 2 kelompok dan ini harus diselesaikan. Jadi dibatasi pertanyaannya dari kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya itu hanya 1 pertanyaan. Jadi siapkan memang pertanyaan yang sebaik mungkin yang bisa ditanyakan kepada kelompok 1 ya. Jadi kepada kelompok 2 mau bertanya atau menanggapi tentang materi yang dibacakan? Ya, oke, silakan untuk pertanyaan. Di sini kelompok 1 sudah selesai untuk melakukan presentasi atau pemaparan. Saya persilahkan kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya. Tapi pertanyaannya hanya 1 ya. Oke. Ya, silakan. Bismillah, baiklah, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk bertanya. Langsung saja pertanyaannya, bagaimana keadaan sosial dan keagamaan masyarakat Nusantara sebelum masuk Indonesia? Terima kasih. bisa ulang. Ya udah terlalu cepat kayaknya. Cepat sekali. Dicatat. Iya. Bagaimana keadaan sosial dan keagamaan masyarakat Nusantara sebelum masuk di Indonesia? Terima kasih. Ya, sebelum bagaimana keadaan sosial dan keagamaan masyarakat Nusantara sebelum masuknya Islam di Nusantara itu sendiri atau Indonesia ya. Ya, Pak. Oke. Kasih waktu beberapa menit untuk Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pokoknya tadi. bagaimana keadaan sosial dan keagamaan masyarakat Nusantara. Di Nusantara atau Indonesia toh? Ya. Sebelum masuknya Islam, terlebih dahulu Hindu Buddha terletak masuk ke Indonesia oleh pedagang India. Keadaan sosialnya adalah muncul pembedaan tegas antara kelompok masyarakat yang disebut sistem kasta yang membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya adalah golongan pendeta. Bagaimana? Terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Apakah Boleh puas diulang, dengan Pak. jawaban tersebut? Ha? Boleh diulang, Pak. Oh, Ulang-ulang ya. Sedikit menambahkan. Ya. Jadi keadaan sosial pertama masyarakat. masyarakat Indonesia yang pertama dibawa oleh pedagang India. Kemudian tentang keyakinannya itu mereka keyakinan Buddha dengan Hindu. Jadi keyakinan Buddha dengan Hindu. Serta juga ada sistem kepercayaan animisme dengan dinamisme.
Animisme ini adalah mempercayai roh atau makhluk halus, sedangkan dinamisme ini adalah mempercayai benda-benda yang keramat. Mungkin itu jawaban dari aku. Ada apa lagi? Oke, ada tanggapan dari kelompok 2? Sudah? Berarti puas? Alhamdulillah ya. Jadi Puas. untuk diskusi kelompok 1 kali ini dirasa cukup ya, karena masih ada penampilan dari kelompok 2 lagi untuk selanjutnya. Silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Baik, karena pemateri kita sudah ada di depan, untuk kelompok 2 sudah siap. Waktu dan tempat disilahkan kepada kelompok selanjutnya. Siapa yang mau membacakan? Oke, silakan. Kasih keras suaranya ya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun ia berasumsi bahwa mereka juga terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal. Mengapa masyarakat Indonesia ini udah menerima masuknya agama Islam di Nusantara? Dan abad keberapa? Agama Islam mudah diterima masyarakat itu sebab menjadi umat Islam caranya sangat mudah. Tidak perlu memakai upacara-upacara yang memerlukan biaya besar. Syaratnya hanyalah syahadat. Terus tadi pertanyaannya pada abad keberapa Islam masuk ke Indonesia? Nah tadi sebelumnya kami jelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari teori sejarah yaitu pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Sambai. Oke, silakan untuk kelompok 2 kembali ke kursinya. Ya, karena belnya sudah berbunyi ya. Ya, Pak. Jadi terakhir sebagai kesimpulan kita pada pertemuan kali ini bahwa bagaimana teori masuknya Islam ini mengatakan bahwa mereka membawa agama Islam itu melalui jalur perdagangan ya, baik teori Cina, teori Arab maupun teori Persia, Gujarat, menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan ya. Jadi kurang tepat jika dikatakan bahwa pedagang yang membawa Islam ke Indonesia. Jadi yang membawa Islam ke Indonesia bukan pedagang, melainkan menggunakan jalur dagang. Ya, jadi itu. Jadi yang membawa masuk Islam itu sendiri ke Indonesia itu adalah ulama-ulama, mereka para ahli ilmu menggunakan strategi berdagang tadi, jalur perdagangan. Panjang mungkin penutupnya ya. Jadi yang ada yang sudah lapar. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah dan fase penyebaran Islam di Indonesia. Ya, oke. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika Pak Guru ada salah kata dan sebagainya. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.